Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa yang membahas tentang kearifan lokal Nusantara, primbon spiritual, serta rahasia weton yang menyimpan banyak pelajaran hidup. Pernahkah panjenengan mendengar istilah tulang wangi? Konon, ini bukan sekadar weton biasa. Orang-orang dengan tulang wangi dipercaya memiliki takdir gaib, kekuatan spiritual tersembunyi, dan bahkan bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya rahayu. Rahayu, rahayu, para sedulur spiritual di ruang batin yang sunyi dan khusyuk ini, di mana suara bukan sekadar bunyi, tapi getaran dan setiap kata adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia halus. Malam 1 Suro telah berlalu, tapi energi sucinya belum sirna. Bagi mereka yang lahir dengan tulang wangi, perubahan hidup bisa terjadi dalam diam, dari rasa hampa menjadi pencerahan, dari gelap menuju terang. Dalam laku spiritual Jawa, dikenal istilah tulang wangi, yaitu seseorang yang memiliki pancaran aura kuat dari dalam dirinya. Ia bukan sekadar manusia biasa, tetapi memiliki panguripan yang lebih terang dari orang lain, seolah ditakdirkan menjadi poros atau pusat perhatian dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Namun, ketika bulan Suro tiba, bulan penuh energi gaib roh leluhur dan pembersihan karma, dampaknya pada mereka yang memiliki tulang wangi menjadi sangat besar. Berikut ini dampak utamanya. 1. Ketika langit buka gerbang malam Suro telah lewat, saatnya weton tulang wangi menjemput takdir. Tahukah kamu bahwa langit memiliki waktu-waktu tertentu di mana gerbang energi terbuka dan bumi menerima pancaran spiritual paling kuat? Itulah malam 1 Suro. Namun bagi mereka yang bertulang wangi, justru setelah malam itu berlalu, takdir mereka perlahan bergerak, bukan sekadar berubah, tapi bisa melonjak secara spiritual dan duniawi. Inilah saat di mana keajaiban mulai menyala dalam diam. Bagi sebagian orang, malam 1 Suro adalah momen hening dan penuh perenungan. Tapi bagi orang-orang yang punya tulang wangi, yaitu yang lahir dengan aura ruhani tinggi, itu bukan hanya malam sakral. Itu adalah titik balik. Semacam riset energi yang membuat hidup mereka seperti dibersihkan dan disiapkan menerima kemuliaan besar. Setelah malam 1 Suro berlalu, biasanya akan muncul tanda-tanda kecil. Hati lebih tenang dari biasanya, bisikan intuisi terasa lebih tajam, kejadian-kejadian kebetulan mulai datang, tapi terasa seperti petunjuk ilahi. Orang-orang terdekat mulai berubah sikap, ada yang menjauh, ada yang mendekat karena nurani apa yang sebenarnya terjadi. Bulan Suro membuka gerbang energi leluhur dan semesta. Weton bertulang wangi akan otomatis terdeteksi oleh semesta karena aura mereka lebih terang. Setelah puncak malam 1 Suro, energi semesta mulai menurun. Namun justru saat itulah aura tulang wangi menyerap sisa-sisa energi suci yang belum semua manusia bisa manfaatkan. Dan dari sinilah semuanya berubah. Kemampuan mereka untuk menyerap energi spiritual meningkat tajam. Seperti wadah kosong yang tiba-tiba terisi air suci, tubuh dan jiwa mereka jadi lebih ringan dan terang. Jika mereka sadar, ini waktu terbaik untuk memulai laku besar, nazar, perubahan hidup, atau melangkah ke jalan spiritual sejati. 2. Pembersihan batin. Dimulai ketika dosa lama luruh tanpa disadari. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa lebih ringan, lega, atau bahkan menangis tanpa sebab setelah malam 1 Suro? Jangan anggap itu hal sepele. Bagi pemilik weton bertulang wangi, itu adalah pertanda bahwa dosa-dosa lama, energi negatif, dan sisa karma buruk mulai luruh secara perlahan. Inilah mukjizat tersembunyi yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa terpilih. Setelah malam 1 Suro, fase berikutnya bagi mereka yang bertulang wangi adalah fase pembersihan batin. Bukan hanya dari kesalahan perilaku, tapi juga dari luka jiwa, dendam masa lalu, trauma, dan kesalahan-kesalahan yang tidak pernah diminta ampun dengan sungguh-sungguh. Tanpa disadari, semua beban itu perlahan diangkat oleh energi semesta. Perubahan ini muncul dalam bentuk-bentuk tak terduga. Tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, bermimpi tentang air, mandi, hujan, atau cahaya putih. Tiba-tiba tergerak untuk memaafkan orang yang dulu sangat menyakiti. Merasa sendirian, tapi damai.
seperti sedang dibersihkan dalam kesunyian. Itulah sinyal bahwa energi suro bekerja melalui tubuh dan jiwa mereka. Bagi orang biasa, mungkin hanya dianggap perasaan biasa. Tapi bagi mereka yang batinnya bersih, peka dan punya tulang wangi, ini adalah saat jiwa mereka mengalami semacam detoks spiritual. Yang unik, fase ini tak bisa dihentikan atau dicegah. Prosesnya akan berjalan selama beberapa hari hingga seminggu. Setelah malam 1, suro, weton bertulang wangi akan merasa makin enteng, makin jernih pikiran, bahkan sering mendapat pencerahan kecil dalam tidur atau saat sendiri. Pembersihan ini juga membuat mereka lebih sulit untuk berbohong, lebih gampang menangis karena hal-hal sederhana, atau tiba-tiba merasa rindu kepada Tuhan dan leluhur. Saat itulah pintu perubahan sebenarnya mulai terbuka. Energi suci suro telah membasuh mereka, tinggal bagaimana mereka melangkah. Kembali ke kegelapan atau berjalan menuju terang. 3. Ketika doa menjadi nyata, ucapan tulang wangi. Setelah suro menjadi perintah semesta, ada satu keajaiban besar yang jarang disadari oleh para pemilik weton tulang wangi. Setelah malam, saat suro berlalu, kekuatan ucapan mereka meningkat berlipat-lipat. Apa yang mereka ucapkan bisa terwujud lebih cepat, seolah semesta tunduk pada getaran hati mereka. Inilah saat di mana kata-kata bukan sekadar suara, tetapi menjadi takdir. Dalam ajaran kejawen, terdapat keyakinan bahwa manusia yang memiliki tulang wangi tidak hanya istimewa dalam aura, tetapi juga dalam tindak dan tutur. Ucapannya mengandung getaran spiritual yang bisa menjadi magnet kekuatan tak kasat mata. Dan setelah malam 1 suro, kekuatan ini seperti disiram air kehidupan, mengalir, menyala dan bekerja secara diam-diam. Mereka yang mengucapkan doa dengan tulus akan melihat hasilnya lebih cepat dari biasanya. Mereka yang mendoakan orang lain, seringkali doa itu menjadi kenyataan sebelum sempat disadari. Mereka yang mengeluh dengan emosi tinggi bisa saja malah mengundang musibah. Karena itu, fase ini adalah fase paling krusial bagi para tulang wangi untuk menjaga lisan dan hati. Beberapa tanda yang sering muncul dalam periode ini. Apa yang terucap tiba-tiba terjadi dalam waktu singkat, orang lain merasakan dampak emosional hanya dari kata-katanya. Doa terasa lebih terdengar, dan hati terasa terhubung dengan semesta. Ucapan kecil menjadi kekuatan besar, baik atau buruk. Ini adalah karunia sekaligus ujian, karena kekuatan spiritual yang tidak dijaga dengan bijak akan menjadi bumerang. Tulang wangi yang marah lalu mengutuk bisa benar-benar mencelakakan tanpa sengaja. Tapi sebaliknya, tulang wangi yang mendoakan dengan ikhlas bisa menyelamatkan banyak orang, bahkan menyembuhkan luka jiwa mereka. Inilah momen penting setelah malam 1 suro, saat di mana ucapan menjadi doa dan doa menjadi kenyataan. Tak semua manusia mendapat kesempatan ini, hanya mereka yang bawa tulang wangi dalam kelahiran dan suci dalam niat. Maka jika kamu merasa apa yang kamu ucapkan mulai manjur, jangan takabur. Justru itulah saatmu untuk makin rendah hati dan makin banyak berdoa bagi kebaikan orang lain. 4. Jalan terang terbuka. Saat rezeki mengalir dari arah tak terduga, pernah merasa tiba-tiba ada rezeki datang wangi. Itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi positif dari langit yang terbuka pasca malam suro. Salah satu dampak terbesar dari energi positif setelah malam 1 suro adalah terbukanya jalur rezeki spiritual. Rezeki yang dimaksud bukan hanya uang dan materi, tapi juga perlindungan, ketenangan hati, kemudahan urusan, dan berkah tak terduga. Pemilik weton tulang wangi sangat rentan disinari jalur ini karena aura mereka yang jernih dan mudah menyatu dengan energi semesta. Ibarat antena, mereka lebih cepat menangkap sinyal kemudahan hidup. Yang menarik, rezeki ini datang dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Diberi tawaran kerja atau proyek dari orang yang dulu lama tak kontak, dagangan yang sempat sepi tiba-tiba laris kembali, tiba-tiba ada yang memberi hadiah, traktiran atau pertolongan. Kesempatan baik muncul persis setelah niat bersih diucapkan dalam hati. Mengapa ini terjadi? Karena setelah malam 1 suro, semesta seperti membuka jalan-jalan tersembunyi yang sebelumnya tertutup oleh energi karma dan dosa masa lalu. Orang bertulang wangi sudah melalui proses pembersihan dan penguatan aura. Maka saat jalur rezeki itu terbuka, mereka seperti kendaraan yang siap melaju di jalan tol tak terlihat. Namun rezeki ini akan terus mengalir hanya jika hati tetap bersih. Sekali tergoda sombong, meremehkan orang lain atau berbuat zalim,
pancaran itu akan kembali tertutup. Maka bersyukurlah dalam-dalam, kecil atau besar, semua adalah bentuk ujian kebaikan. Satu ciri khas lain dari fase ini, setiap langkah terasa ringan, urusan seperti dipermudah, dan kekhawatiran jadi berkurang. Itu tandanya kamu sedang berjalan di jalur rezeki yang dibuka langit pasca suro. Mereka yang sadar akan tanda-tanda ini akan memanfaatkannya untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Karena tahu, memberi bukan mengurangi, tapi justru mengundang rezeki lebih besar. 5. Energi leluhur menyertai. Restu tak kasat mata untuk weton tulang wangi. Pernahkah kamu merasakan getaran hangat yang mendadak menyelimuti tubuhmu di tengah malam? Atau tiba-tiba merasa ada yang menjaga saat dalam bahaya? Bisa jadi itu bukan hanya perasaan, itu adalah restu dari para leluhur yang mulai mendekat dan menyertaimu setelah malam satu suro. Terutama jika kamu terlahir dengan weton, bertulang wangi. Dalam keyakinan kejawen setiap manusia tidak berdiri sendiri. Kita adalah lanjutan dari darah dan nafas para leluhur. Dan bagi mereka yang membawa tulang wangi dalam kelahirannya, hubungan batin dengan dunia leluhur sangat kuat. Kadang tak perlu ritual, tak perlu mantra, cukup niat yang tulus dan hati bersih. Restu leluhur pun bisa turun begitu saja. Malam satu suro dianggap sebagai malam dibukanya gerbang antara dunia kasar dan dunia halus. Namun setelah malam itu berlalu, hubungan dengan leluhur justru menjadi lebih intim dan aktif. Mereka yang tulang wanginya kuat akan merasakan mimpi bertemu sosok tua berjubah atau bersorban, mendengar bisikan petunjuk di saat ragu, merasa lebih percaya diri tanpa tahu dari mana datangnya, selamat dari bahaya atau musibah secara tak masuk akal, diberi kemudahan dalam urusan keluarga ataupun warisan. Semua ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa leluhur sudah menemukan cucunya yang bersinar setelah malam suro dan mengalirkan restu untuk melanjutkan kebaikan garis darah mereka. Yang menarik, restu ini tidak hanya bersifat spiritual, kadang bisa berupa pertemuan dengan guru ruhani, dibukakan jalan ilmu kebatinan, bahkan diselamatkan dari fitnah besar oleh kekuatan tak terlihat. Namun ada satu syarat penting, mereka yang mendapat restu leluhur setelah suro harus hidup dengan etika, welas asih dan laku bersih. Jika tidak, restu itu bisa dicabut, bahkan berbalik menjadi peringatan keras lewat mimpi buruk atau cobaan. Oleh sebab itu, pemilik tulang wangi sangat disarankan untuk sering mendoakan leluhur, rajin sedekah dan memberi makan fakir, tidak sombong meski merasa dibimbing secara gaib, menjaga ucapan dan janji karena leluhur sangat peka pada kejujuran hati. Satu hal yang pasti, leluhur hanya menyertai mereka yang mau menyambung tali batin, bukan hanya darah. 6. Puncak perubahan. Saat weton tulang wangi didorong naik derajat hidupnya, apa jadinya jika seseorang yang selama ini biasa saja tiba-tiba dalam hitungan hari berubah? Menjadi sosok yang disegani, dibutuhkan, bahkan dirindukan kehadirannya. Setelah malam satu suro, mereka yang lahir dengan tulang wangi seringkali mengalami hal ini. Bukan karena mereka mencari panggung, tetapi karena semesta sendiri yang mendorong mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Setelah melewati malam satu suro dan menyerap energi positif yang mengalir ke dalam jiwa mereka, para pemilik weton bertulang wangi mulai mengalami lonjakan perubahan, bukan cuma di batin tapi juga dalam urusan dunia, derajat sosial, jabatan, kepercayaan orang, dan pengaruh batin mereka meningkat secara drastis. Derajat naik ini terjadi karena seluruh elemen spiritual, karma baik, restu leluhur, dan sinar batin mereka bertemu dalam satu titik kuat pasca suro. Mereka jadi lebih dihormati oleh keluarga dan masyarakat. Kata-katanya jadi pegangan banyak orang, dipercaya mengemban tanggung jawab besar, dicarikan solusi saat orang lain kebingungan. Bahkan musuh pun bisa diam saat mereka berbicara. Kenaikan ini bukan hasil usaha semata, tapi didorong oleh sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak meminta dihormati, tapi aura mereka memancarkan wibawa. Mereka tidak mencari pengaruh, tapi orang-orang datang dengan sendirinya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar pandangan mereka. Yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka yang tiba-tiba ditunjuk jadi pemimpin, diberi tanggung jawab dalam adat, agama, atau sosial, mendadak terkenal karena satu tindakan kecil yang ikhlas, menjadi penghubung antar generasi atau antar golongan. Tapi tentu,
Semakin tinggi posisi yang diberikan semesta, semakin besar pula ujiannya. Pemilik tulang wangi yang tidak menjaga kebersihan niat akan lebih cepat jatuh jika tersandung kesombongan atau kelalaian. Karena itu, penting untuk tetap rendah hati meski berada di atas. Bagi mereka yang sadar akan perubahan ini, inilah momen paling indah dalam hidup, saat alam mendukung, leluhur merestui, dan semesta membukakan jalan. Mereka tidak lagi harus berlari, karena takdir sendiri yang menghampiri. Derajat bukan soal pakaian, gelar, atau harta. Derajat sejati adalah saat kamu membawa ketenangan dimanapun kamu melangkah. Setelah penjelasan tadi, sekarang akan saya sebut secara acak, weton apa yang termasuk sebagai weton tulang wangi. Antara lain adalah sebagai berikut, yaitu: pertama, weton Kamis Wage. 2. Rabu Kliwon. 3. Rabu Pahing. 4. Minggu Kliwon. 5. Minggu Pon. 6. Selasa Legim. 7. Selasa Pahing. 8. Senin Wage. 9. Senin Kliwon. 10. Sabtu Legi, dan terakhir Sabtu Wage. Malam satu suro memang telah berlalu, tapi getaran sucinya masih menyisakan jejak dalam hidup mereka, yang terlahir dengan tulang wangi. Bagi sebagian orang, suro hanya dianggap sebagai tradisi, peringatan tahunan, atau sekadar budaya Jawa yang dilestarikan. Namun bagi jiwa-jiwa terpilih, suro adalah momentum, sebuah jendela tak kasat mata tempat langit menurunkan restu, bumi membersihkan luka, dan semesta menyiapkan takdir baru. Orang-orang dengan tulang wangi bukan sekadar diberi kelebihan aura. Mereka dititipi tugas untuk menyambung dunia lahir dan batin, menjaga keseimbangan, menyuarakan kebenaran dengan hati yang halus, dan menjadi teladan dalam diam. Setelah melewati energi besar di malam satu suro, mereka tidak lagi sama. Hati lebih peka, kata-kata lebih menggetarkan, dan langkah mereka lebih dituntun oleh kebijaksanaan yang datang dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Namun ingat, setiap berkah mengandung amanah. Energi yang datang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan bagi kebaikan. Kekuatan ucapan, rezeki yang mengalir, restu leluhur, hingga naiknya derajat bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menebar manfaat yang lebih luas. Karena sejatinya, tulang wangi adalah mereka yang keberadaannya membawa ketenangan, keputusannya memberi solusi, dan doanya menjadi pelindung bagi banyak orang. Bagi kamu yang merasa termasuk dalam golongan ini, kuatkanlah niat dan laku hidupmu. Jangan mudah goyah, jangan tergoda sorotan dunia, karena suro berikutnya akan kembali datang, dan semesta akan menilai siapa yang menjaga berkah ini dengan benar, dan siapa yang melupakannya. Semoga cahaya yang menyertaimu tak pernah padam, dan langkahmu selalu menjadi penerang bagi sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.